Yo Bremer, sebelum video ini dimulai gue mau say thank you ke tim dan juga brand yang udah sponsorin kita buat bantu nge-build mobil Ignis ini sampai kita jadi champion. Yang pertama ada Brem, kita sendiri sponsornya. Yang kedua ada Hirodio, ini head unit yang bantu sponsorin kita buat turun kontes kemarin. Dan untuk penggantian velg dan juga bannya kita kerjasama bareng sama Niar Ban Jakarta. Jadi kalau kalian mau beli produk yang ada di sini atau kalian mau ya ganti velg, kalian mau atur fitment buat mobil kalian, kita kerjasama sama mereka. Nanti akan kita bantu aturin dan konsultasiin spek yang terbaik untuk mobil kalian kayak gimana sesuai dengan budget dan selera kalian. Plus mobil ini kita pakai karpet yang tebel dan karpet yang elegan, bagus buat di interior. Jadi pas juri di dalam mobil nih ngejuriin kakinya juga nyaman gitu men napaknya. Kita dapat sponsor by Lux Auto. Gue kaget banget, ini salah satu karpet 3D yang menurut gue sangat worth it untuk dibeli karena harganya men super affordable, kualitas jahitannya bagus, produknya sangat baik. Jangan lupa, garansi juga ada. Jadi balik lagi ya, terima kasih untuk sponsor yang udah ngebantu kita jadiin mobil Ignis ini. Enjoy the video. Yo Bremers, udah lama gue nggak bikin video yang serius. Kali ini gue mau bahas mobil Suzuki Ignis yang jadi champion audio sistemnya waktu ikut kontes di EMA Hit 10 2023. Di video ini gue akan bahas satu persatu, start dari komponen yang dipakai, peralatan yang dipakai, kategori dan semua-muanya seputar mobil ini ikut kontes itu kayak gimana. Yang pertama, ini di depan gue bukan pialanya ya. Piala ini cuma bukti nyatanya doang. Tapi di sini sebenarnya ada presentasi. Gue mau start dari barang-barang yang dipakai di mobil Ignis ini. Mobil ini ikut di kelas 1.500 euro. Hitungannya euro karena EMA itu asosiasi kontes dari Eropa. Kita ikut kelas amatir 1.500 dan pure sound 1.500. Untuk di amatir 1.500 kita champion dapat juara 1, pure sound 1.500 kita dapat runner up juara 2. Yang pertama yang kita pakein head unit itu pakai Hero Alpha 9 inch. Jadi banyak orang yang mau ikut turun kontes audio, terutama sound quality ya. Kontes audio itu hampir nggak pernah pakai head unit Android. Gue mau tunjukin ke teman-teman semua dan capability kita gitu ya. Kita turun di kelas 25 juta menggunakan head unit Android yang budgetnya kalian bisa lihat sendiri nih tanpa barang oprekan. Di mobil ini kita pure semuanya barang-barang murni. Oke, next. Amplifier built-in prosesor. Kita pakai Zapco ST4X DSP, prosesor yang cocok banget sama speaker 3-way-nya karena speaker 3-way Flux Sport ini nggak butuh daya banyak ya. Estimasi RMS 60-an up to 70, sedangkan prosesor ini bisa kasih daya 65 watt. Jadi untuk support Twitter dan mid-range cukup ideal. Kalau bisa di atas itu lebih bagus, tapi kita ngomongin buat turun kontes kita perhatiin budget. Pakai amplifier ST4X SQ. Ini untuk per channelnya ngasih daya 90 watt. Jadi untuk mensupport mid bass depan dan subwoofer sangat ideal. Speaker 3-way-nya kita pakai Flux Sporty 361 dan subwoofer Flux Neo 10.4. Jadi subwoofer 10 inch dengan impedance 4 ohm. Oke, barang-barang kalian bisa lihat sendiri. Barang-barang ini gue pakein karena gue udah sangat familiar pakai semua barang yang ada di dalam mobil ini. Dan juga si head unit Hero ini gue pakai dari awal mereka belum terkenal di Indonesia. Itu 2018. Berarti udah on the way 5 tahunan. Dan kita ngebuktiin kalau head unit ini ternyata capable. Oke, komponen udah. Sekarang gue mau jelasin dikit ke wiring dan instalasi. Wiring gue pakai full, pakai Stinger Electronics. Ini budget buat di mobil ini kurang lebih 4,5 jutaan lah ya. Itu udah include sama distribution blocknya. Terus untuk peredam, jadi kita pakai Flux FD23 di seluruh pintu di mobil ini ya. Sama kita tambahin lagi, gue pakainya peredam aspal karena kita masih nahan budget. Sama di bagian depan bawah driver plus penumpang depan kiri kita kasihin STP noise block. Jadi lantai dari depan nih sampai ke bagasi belakang kita full pakai peredam yang aspal. Jadi gue mau bikin lantai mobil ini lebih rigid karena dia udah ganti knalpot dan ada resonator yang udah diganti. Itu tuh masalahnya. Jadi pas kita kontes sih knalpot mufflernya distandarin ya, tapi reson masih pakai gantian bro. Oke, untuk peredaman di mobil ini habisnya nih kalian bisa lihat sendiri berapa totalannya ya. Terus di atap juga kita belum pakein, kita cuma pakai itu di rear fender interior ya, kanan kiri. Di lantai 5 pintu mobil. 5 pintu mobil di bagasi cuma pakai 1 lembar doang peredam, nggak perlu pakai banyak-banyak. Tapi di pintu itu kita fullin per pintu
itu estimasi pakai 3,5 lembar. That's why agak sedikit lebih mahal treatment peredam kalau kalian mau kontes, karena penggunaan lebih banyak. Dan kalau budget di atas itu sih kita harusnya pakai peredam cair, beli lagi yang aluminium untuk nutupin bolongnya gitu ya. Oke, next kita ngomongin customan. Jadi sebelumnya mobil ini kan udah pernah kita bikin videonya ya, tapi masih pakai subwoofer aktif kolong jok. Sekarang kita udah pakai subwoofer pasif dan kalian bisa lihat sendiri. Jujur, ini hasilnya one of the best emprek yang pernah gue lihat ya. Karena mobil ini kalian bisa lihat sendiri bentukannya parah men, ini mental-mental banget. Dan emprek customan kita ini super rigid. Kalau empreknya kita goyangin, satu mobil ikut goyang. Dan kita nggak ada ngebor ke sasis gitu. Jadi emprek di belakang kita pakai sealant, kita seal ke chassis mobil tanpa ngebor. Jadi seandainya customan di belakang mau dicopot, itu bisa dicopot tanpa ngerusak mobil. Mantap nggak tuh men? Oke, jadi ini mobil emang kita spekin kontes harian gitu. Kita pikirin ke depannya kalau mobil ini mau diapain, kita mau upgrade sistem, kita mau ngapa-ngapain, kita masih gampang buat copot pasangnya. Tapi untuk performance boleh diadu sama orang yang let's say kita ngomong custom bracket besi yang pakai besi hollow tuh ya, untuk bikin sasis baru. Sedangkan kalau kita pakai yang minim-minim aja. Plus untuk pilar di depan ini juga jujur ya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang datang ke Brem-Brem atau customer yang lagi mau pasang audio dan lihat mobil ini. Itu kenapa speakernya ngadepnya ke atas? Mostly kan speaker 3-way custom ngadep ke depan gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman menggunakan produknya Flux. Dari timnya Flux itu dulu sempat riset dan mereka ngelakuin beberapa pemposisian mid-range gitu ya. Jadi biar si mid-range ini ditaruh di custom pilar A, posisinya ngadep mana biar dia bisa mengeluarkan suara yang paling optimalnya. Alhasil ketemulah desain seperti itu. Dan gua sebenarnya ini bukan ciptaan gua gitu. Karena banyak, ada beberapa workshop lain juga lah ya gitu yang mereka custom pakai desain pilar mid-range-nya itu ngadep ke atas. Dan ini hanya berlaku untuk di speaker Flux ya. Mungkin ada beberapa speaker lain tapi gue belum pernah coba juga. Barang-barang kita udah bahas, customan kita udah bahas, perlengkapan kita udah bahas. Sekarang ngomongin material untuk pemasangan. Jadi ya seperti biasa, kalau udah pemasangan yang profesional kita mau kontes, kabel itu udah pasti kita pasang di dasar mobil ya. Jadi kan jok diturunin semua, kita pastiin kabel ketempel di dasar mobil dan kita kasih peredam biar kabelnya itu rigid, nggak goyang-goyang. Setelah itu untuk pemasangan antara kabel ke komponen amplifier atau ke prosesor itu kita pakein sekun biar pemasangan kabelnya lebih kuat dan terlihat secara look lebih rapih. Jadi kesannya waktu kalau orang lihat, wih pemasangannya profesional ya gitu. Tapi sebenarnya gue juga setuju sih kalau kabel kita jepit langsung di baut amplifier atau di prosesor gitu. Karena biasanya suaranya nggak ada yang kepotong karena langsung direct dari kabel ke komponen tanpa pakai sekun-sekunan gitu. Fuse ini yang custom gue cuma pakai fuse gold plate asli 24 karat untuk head unit. Jadi selebihnya fuse ke prosesor dan fuse ke amplifier gue pakai fuse bawaannya distribution block dari Stinger Electronics ya. So overall gue nggak ada pakai jimat-jimatan, nggak ada pakai custom fuse di head unit yang pakai gold plated, custom fuse di fuse block pakai yang gold plated juga, nggak ada aneh-aneh. RCA gue pakai Stinger Electronics untuk input depan dan input belakangnya. Gue pakein juga itu RCA RAM audio. Kita pakai dari prosesor ke amplifier gitu. Sedangkan kalau yang dari prosesor ke amplifier untuk mid bass depan kita pakainya masih yang Stinger Electronics. Ya oke, sekiranya itu aja dari mobil ini yang bisa gue jelasin ke kalian. Sekarang kita ngomongin waktu kita ikut kontes. Waktu kita datang kontes ke sana nih, gue agak deg-degan karena gue baru pertama kali dengerin lagu kontes EMA 2022 dan tuning audio untuk kontes pakai lagu EMA 2022 itu 1 hari sebelum penilaian kontes. Jadi audio baru kelar, bener-bener nyala, running properly ya. H-1 kontes. Gue baru bisa pegang sore dan malam kita baru eksekusi. Baru dapat kesempatan buat tuning mobil ini kurang lebih 6 jam tuning seriusnya. So pas mobil kita datang nih, kita itu datang 45 menit sebelum mobil dijuriin. Karena pas malamnya gue tuning, gue ngerasa tuningannya tuh agak condong ke kanan sedikit gitu. Jadi kayak ini center mobil, dia ke kanan dikit banget. Terus adalah beberapa hal, aduh ini banyak yang kurang. Akhirnya udah 2:30 pagi pas gue lihat jam, gue pasrah, gue kelarin tuningannya. Pas kita udah sampai di MS nih pagi-pagi, kita briefing dulu. Setelah briefing, abis itu gue sempet ada ngobrol dulu nih sama Bro Alvin Bong, dia timnya Crescendo. Sedikit ngebahas lah, untuk si di EMA 2022 ini, target tuningan kita tuh harusnya ngarah kemana sih? Apa yang harus kita pertimbangin, sistem kita suaranya harus kayak gimana? Pas habis ngobrol sama
sama dia, gue belum denger nih mobil nih, gue makin deg-degan men. Ya udahlah, gue udah pasrah gitu. Emang gue bawa laptop sih, tapi nggak ada banyak waktu dari kelar briefing itu sampai mobil kita dijuriin, karena mobil ini dijuriin urutan kedua. Pas habis ngobrol sama si Alvin ini, gue masuk ke Ignis, gue dengerin. Alhamdulillah, ternyata hasilnya gue nggak expect, tuningan gue bagus banget. Buat kita nge-build suatu sistem dari nol sampai akhir sendiri, apalagi sampai turun ke lapangan masang install sendiri juga ya men. Sensasinya beda banget, seneng yang kalian dapetin tuh beda banget. Dan terutama gue nggak ada konsul ke siapapun sebelum tuning mobil ini ya, tentang CD ini tuh targetnya harus gimana segala macem. Gue bener-bener baru tahu pas sebelum dijuriin. Dan gue nggak ada ngelakuin perubahan tuningan waktu pertama kali dijuriin. Itu kita ikut kelas SQ Entry 1500. Kita masukin mobil parkir, ngobrol-ngobrol sama jurinya. Kelar dijuriin, kita kan dikasih tahu penilaiannya tuh ada form penilaian buat kontes. Penilaian dari jurinya nggak begitu jelek. Ada beberapa hal minor yang dia tekenin ke gue, tapi ada beberapa hal bagus juga yang dia tekenin ke gue dari sistem mobil ini yang dia judge gitu ya. Gue mikir nih juri kan dari Malaysia nih, apa kita keterbatasan bahasa kah kita jadi nggak ngobrol panjang? Ternyata kita dapat menang juara 1 di kelas entry 1500. Pas gue ngelihat hasil angka, gue lemes. Gue seneng banget kita bisa menang di situ. Dan untuk penilaian kedua, di mana kita masuk di kelas SQ Pure Sound 1500, gue ngelakuin sedikit perubahan. Perubahannya itu kita turunin listening pleasure, tapi gue naikin overallity nilai di tonal. Jadi di penilaian yang pertama, dari mid to high-nya itu agak tempe, agak kurang gitu ya, powernya kurang. Gue lebih dominanin di bass dan listening pleasure lebih asik. Tapi ternyata agak jomplang dikit. Alhasil di penilaian kedua, high dan mid-nya gue naikin, bass-nya gue turunin sedikit. Itu hal yang baik ternyata buat dilakuin. Poin kita naik di tonal, kurang lebih kita naik 4 up to 7 poin. Gue lupa ya detailnya berapa. Listening pleasure kita turun 1 poin. Jadi gue ngorbanin 1 poin untuk kita dapetin kurang lebih 4 poin plus. Nah, jadi buat turun kontes nih, itu nggak segampang yang kita pikirin gitu. Bikin tuning, intinya ngepasin komponen semua udah sesuai kelar gitu. Enggak. Tapi ada strateginya, makanya kenapa juga gue bisa turun 2 kelas kontes gitu, nggak cuma 1 kelas. Karena kalau gugur di 1, buat ke penilaian yang selanjutnya ada waktu kosong, gue masih bisa perbaikin tuningan sistem audionya biar dapetin podium. Akhirnya kita dapet di juara 2. Ini gue masih inget juara pertamanya itu kita dapat perbedaan tuh kalau nggak salah cuma 3 poin. Yang juara 2 sama yang juara 1 kita perbedaan di 3 poin, dan gue super seneng. Karena lawan-lawan kita men, ini raksasa yang ada di Indonesia. Yang dimana mungkin gue kecebur di audio yang profesional baru mau 10 tahun gitu ya. Sedangkan mereka ini pengalaman udah di atas 20 tahun lebih. Gue respect banget sama semua kompetitor yang ada kemarin. Gue totally seneng karena dari hasil yang gue dapat sendiri gitu. Terutama yang dimana lawan-lawannya ini biasa build audio ratusan juta, miliaran gimana sih. Sedangkan kita kalau di compare apa atuh? Oke lah, sekiranya itu aja tadi kegiatan kita waktu ikut turun kontesnya juga, dan yang bisa gue sharingin dari pengalaman waktu kemarin kita kontes. Kalau teman-teman nih masih ada pertanyaan seputar bangun audio mobil idealnya gimana, mau turun kontes budget berapa, kalian punya budget berapa, pakai apa aja, dan mobil kalian mau dipakai untuk apa, enaknya modif apa, seperti biasa silakan komen atau kalian bisa japri DM ke Instagramnya Brem. Kalian mau ke Instagram pribadi gue boleh, atau kalian mau konsultasi dengan nomor yang udah kita sedia ini, konsultasi sama direktur utama Om Brem atau sama produk spesialis kita, nomornya ada di bawah. Oke, gue Andre undur diri. See you on the next video. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of your speakers bang, bang.